Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu tahrimim tina'il mar'ah min firasyi zawjiha idza da'aha wa lam yakun laha udhrun syar'iyyun. Haramnya seorang istri menolak satu kasur dengan suaminya, tanda kutip ya tentunya. Idza da'aha, apabila suami memanggilnya, walam yakul laha udhrun syar'iyyun, dan tidak ada pada istri udhur syariat, udhur syar'i bagi istri dari suaminya, hanya haid. Ini tema ini bagi saya pribadi tema yang cukup sensitif, maka saya harus sedikit berhati-hati menjelaskannya, karena tema ini dalam perspektif liberal atau feminisme, hadis-hadis semacam ini dipandang sebagai hadis-hadis penindasan kepada kaum perempuan. Tentu penilaian seperti itu ada karena pikirannya pikiran liberal, bukan pikiran sami'na wa ata'na. Di sisi lain ya, hadis ini sering dituduh oleh kelompok-kelompok yang merasa suci ya, sebagai hadis yang terlalu menganjurkan pada nafsu sepihak dari kaum laki-laki dan tidak memperhatikan kaum perempuan. Jadi masa sih hadis-hadis seperti ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Urusan nafsu, urusan syahwat, urusan seksualitas ya, menurut mereka tidak sepantasnya syariat Allah mengatur punten urusan ranjang, karena tidak pantas juga yang begitu diobrolkan. Kita sendiri di budaya Sunda tentu tabu kan, dan harus tabu membicarakan urusan ranjang suami istri ya. Dan hadis-hadisnya juga memang ada, tapi tentu di wilayah-wilayah yang syariat dan sunnah sudah mengaturnya, sikap kita adalah sebagaimana diajarkan Al-Quran, sami'na wa ata'na. Maka dari itu ya, dalam menyikapi hadis-hadis ini, kaitan hubungan antara suami dan istri, bukan hanya ini saja, tentu semua hadis-hadis terkait suami dan istri, baik suami ataupun istri, terutama istri ya kalau dalam tema hari ini, karena yang ditembaknya istri. Kita semua harus sama-sama mendahulukan ikrar sami'na wa ata'na. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na
wa ulaika humul muflihun. Surat An-Nur. Hanya saja ikrar kaum mukminin kalau diseru oleh Allah dan Rasulnya, diseru dalam masalah hukum. Ini kan masalah hukum ya, haram, halal, wajib, itu masalah hukum. Kita semua mengatakan sami'na wa ata'na. Lepaskan asumsi-asumsi pribadi, baik yang cenderung ke kanan ataupun asumsi-asumsi pribadi yang cenderung ke kiri ya. Yang cenderung ke kanan yang tadi menilai masa sih Nabi ngatur urusan ranjang gitu. Itu terlalu kanan bagus, tapi kalau terlalu kajurang jika dituna ya. Atau yang terlalu ke kiri ya, ke kiri itu orang-orang liberal, orang-orang feminis yang hari ini bahkan sudah ada undang-undangnya, undang-undang KDRT. Nah, siga namun ayeuna keur usum demo nya, bapak-bapak teh kudu demo teh undang-undang KDRT teh, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ketika suami ingin lalu kemudian istrinya menolak, lalu suami memaksa, itu bisa dilaporkan oleh istri kepada polisi ya, karena sudah melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sigana diperkosa wae ya. Dan kita tahu kan di berita ya, karena sekarang kan kalau kita buka situs Google lah atau apapun ya, Microsoft itu kan suka ada pilihan berita ya, Yahoo, dan berita yang begini-begini kan punten ya, berita yang seksi ya. Jadi sok dilaporkan ke wartawan teh karena pasti loba nu macana. Saya pribadi pun ya sering penasaran. Kita tahu ya, meski alhamdulillah kalau yang Google, kalau yang Detikcom sedikit sopan ya. Nggak seperti dulu apa koran-koran Galamedia ya, itu sok palalorno. Suami tega menggorok istrinya ya, gara-gara tidak mau diajak diranjang ya. Bahkan sampai membakar rumahnya ya. Atau yang di Blitar itu yang dimutilasi ya, laki-laki itu karena dia tidak puas dengan pasangan lelakinya, stres meureun pasangan lelakinya, lelaki jeung lelaki kan lesbi ya, paehan potong-potong diceun gitu di Blitar ya. Guru tari deh gitunya, biasa guru tari mah gagah gemulai udah hariwang ya. Jadi persoalan nafsu ini bukan persoalan yang sepele, mengarah nantinya ke kriminalitas. Maka dari itu syariat berkepentingan untuk mengatur. Ada dua hadis di sini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama hadis Abu Hurairah, dua-duanya hadis Abu Hurairah tapi beda. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke kasurnya, ini saya bilang tadi tanda kutip karena umumnya suami istri kan sakasur. Maksud mengajak ke kasurnya itu mengajak berhubungan intim. Fa'abat, lalu istri menolak. Fabata ghadbana 'alaiha, lalu suami tidur dalam keadaan marah kepada istri. Pasti kesel ya. Sama dengan ingin makan lalu tidak dikasih makan, ingin minum lalu tidak dikasih minum ya. Makan dan minum bisa jajan di luar,
Masa hubungan intim mau jajan di luar? Maka marah. La'anathal malaikatu hatta tusbiha, malaikat pasti akan melaknat istri itu sampai subuh. Saya cukup kaget juga ya ketika semalam buka Syarah An-Nawawi. Ini kan Imam An-Nawawi yang nulis. Saya buka syarah yang ditulis oleh beliau langsung di Syarah Sahih Muslim. Ini judul babnya juga sama dengan di Sahih Muslim. Apalagi buka Fathul Bari, panjang Pak penjelasannya, sampai bingung ngegaris bawahannya ya dari nahape. Mau bawa kitab aslinya ridu, jadi bawa tilu kitabnya. Jadi sangat luas para ulama menjelaskan, tentunya dalam perspektif tadi sami'na wa ta'na, bukan dalam perspektif feminisme atau asketisme. Ya, asketisme itu pertapaan lah mun diurang biksu negara itu ya, asketisme itu yang piraku sih cenah syariat ngurus masalah ranjang cenah gitu. Syariat mah ngurus masalah akhirat weh gitu. Ini juga bagian dari akhirat. Yang pertama, para ulama menjelaskan ini disebut sampai pagi berarti malam. Ini hanya bayanul ghalib, penjelasan umumnya saja. Kalau inginnya siang lalu istri menolak, sama doraka ya. Dan tusbiha ini batasan bayanul ghalib, karena di hadis-hadis yang lain kata Ibnu Hajar nggak ada batasan. Selama hak suami ini tidak dipenuhi oleh istri, maka selama itu juga dia terlaknat. Laknat itu dosa besar. Selama itu juga istri berdosa besar, meski istri itu rajin ngajinya. Jadi kalau seminggu dia tidak memenuhi keinginan suaminya padahal dia tidak sedang haid, maka berarti selama seminggu istri itu berdosa besar. Dan punten ada catatan di sini, meskipun istri haid tetap wajib memenuhi kebutuhan suaminya ini. Mengapa? Aisyah sendiri yang menjelaskan dalam bab haid di Bulughul Maram juga ada. Kalau saya sedang haid fa'at taziru, maaf ya, ini saya bukan bermaksud pornografi, enggak ya, ini menjelaskan syariat ya. Fa'at taziru, saya bersarung saja, dan punten berarti atasannya tidak. Maka dari itu kata para ulama, kalaupun istri sedang haid, suami tetap punya hak al-istimta. Al-istimta itu menikmati punten tubuh istrinya, tapi bagian atas. Sampai begitu para ulama menjelaskan, dan itu ada hadisnya. Sampai Aisyah mengajarkan ke ibu-ibunya, ibu-ibu, kalau kita sedang haid lalu suami minta hak dari kita, nggak apa-apa, bersarung saja. Kata Nabi kan ma fauqal izar, hadisnya ada di Bulughul Maram, bagian atas sarung atau rok itu tetap ibu-ibu harus memenuhi hak itu kepada suami. Jadi kalau misalkan ibu-ibu merasa haid, kan di Al-Qur'annya juga wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan mendekatinya sampai suci. Itu pemahaman jangan mendekati itu jangan pakai kepala kita, pakai hadis. Nabi sendiri mengajarkan, Aisyah sendiri memberitahukan, mengajarkan. Maksud wala taqrabuna itu bukan berarti temenang dicabak. Tetap ya suami punya hak al-istimta dari istrinya ma fauqal izar, yang di atas pinggang. Sampai seperti itu. Dan ini berarti ya
batasan hatta tusbiha itu sampai istri memenuhi hak suaminya, termasuk ketika haid. Karena di dalam Al-Quran juga kan ada ayat Quran yang menjelaskan, maaf ya, ini ayat Quran, bukan jangan punten ya, jangan kita mengatakan seperti Gus Dur, Al-Quran kita porno kepret ya, mohon maaf ya jamaah Nahdiyin kalau saya mengatakan kasar begini, karena beliau juga sudah mengatakan kasar, menyebut Quran kitab porno, karena ada ayat-ayat seperti ini. Itu kan di surat An-Nur ada kan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Pembantu hamba sahaya itu kalau yang perempuan kan halal kan bagi majikan, tapi dia tetap harus istidzan masuk kamar, termasuk anak-anak yang belum ihtilam, anak-anak lelaki yang usianya SD, anak perempuan juga yang usianya menjelang SMP. Biasanya anak perempuan lebih cepat dewasanya. Ini meskipun anak kita, anak kecil nggak boleh masuk kamar orang tuanya dalam 3 waktu. Ini yang saya masih ingat ya, karena Ustaz Aceng sering membahas tentang pemahaman Al-Quran. Sahabat itu sering mengatakan semua ayat Al-Quran sudah kita amalkan kecuali ayat itu, ayat surat An-Nur yang kita baca ini, karena memang hese imahna leutik gitu. Yang pertama, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh anak kita, pembantu kita nggak boleh masuk kamar kita selonong boy ya, tanpa seizin, kudu ngetrok pantohula. Ini jadi dalil bahwa kamar anak dan kamar orang tua dipisah. Tentunya anak yang sudah disapih ya. Kalau anak belum disapih kan punya hak menyusui ya. Kalau anak sudah disapih 2 tahun itu dipisah ya. Dan saya lihat punten sunnah ini adanya di orang barat ya. Orang barat anak kecil juga harus dipisah kamarnya. Bahkan bukan hanya dipisah kamar dari orang tua, kalau sudah usia 7 tahun itu dipisah ranjangnya. Saya juga sering menegur ya, anak saya kan semuanya laki-laki, jadi kadang malas naik ke luhur, tidur dengan adiknya di sana. Kamu udah usia 10 tahun nggak boleh satu kasur dengan saudara kamu, nggak boleh. Ada hadisnya kan, diperintah sholat itu. Jadi kalau anak sudah usia 7 tahun ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan sholat anak ketika usia 7 tahun. Wadribu wa hum abna'u ashrin. Pukul mereka kalau sudah usia 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji. Pisahkan kasurnya, kasur anak-anak, apalagi kalau itu anak laki-laki dan perempuan. Iya, anak lelaki WG harus dipisahkan kasurnya kalau usianya sudah 10 tahun. Kalau di bawah 10 tahun boleh. Nuji 7 tahun, nuji 10 tahun, tayun 10 tahun temenan ya. Biasakannya budak lelaki sok kasur silitangkep itu nggak boleh, apalagi monok ya, monok di wana, anak wana monok di ten urang gitu. Sakasur itu sebenarnya nggak boleh, tetap harus dipisah. Gitu hadis yang mengajarkan. Ini memang pendidikan seksual sejak dini kan, untuk mencegah perzinahan, mencegah homoseks ya. Jadi anak-anak yang belum balik bukan hanya nggak boleh satu kamar dengan orang tua, tapi juga beda kasur. Tapi boleh satu kamar mah, beda kasur dengan kakaknya dan adiknya, apalagi yang beda jenisnya. Satu, sebelum sholat subuh
wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, ketika kalian melepas baju kalian di waktu zuhur. Dhahirah itu zuhur sampai asar ya. Jadi ini melepas baju itu bisa karena hareudang ya, naon hareudang teh, gerah kepanasan ya, sehingga kemudian tidurnya tidak memakai pakaian atau tidak memakai baju yang resmi begini ya, atau maksudnya tadi ya berhubungan suami istri. Jadi sebelum subuh, ba'da duhur atau di waktu siang, wa min ba'di sholatil isya, dan sesudah sholat isya, thalathu auratil lakum, itu 3 aurat kalian. Aurat itu kan artinya terbuka ya. Di anak kita saja nggak boleh masuk kamar kita di 3 waktu itu. Nah ini menunjukkan bahwa tersingkap aurat itu bukan berarti hadis ini membatasi malam saja. Kalau memang suami inginnya siang, sama istri juga berdosa. Suami inginnya siang, istrinya mau ke pengajian, mana dulu mau ke pengajian, harus suami dulu wajib ke pengajian mah, bisa engke ya. Ini nggak bisa dinantikan ya. Nanti disambungnya dengan hadis yang kedua, di mana Nabi SAW bersabda, la yahillu lil mar'ati antasuma, tidak halal bagi seorang istri saum, wa zaujuha syahidun, sedangkan suaminya hadir, illa biiznihi, kecuali seizin suaminya, wala ta'dzana fi baiti illa biizni, dan tidak boleh memberi izin di rumahnya, tamu masuk ke rumahnya kecuali seizin suami. Contoh misalkan istri saya mau ada acara pemudi di rumah, masak-masak, tetap harus ngasih tahu ke saya. Kalau saya mengatakan enggak boleh, harus nurut. Kenapa? Yaitu rumah suaminya, dan suami lebih berhak ke istrinya. Ini kan konteksnya punten, sekali lagi kita berbicara perspektif wahyu. Ini konteksnya kalau suaminya lagi ingin ke istrinya lalu terhalang oleh tamunya, durhaka berarti istrinya. Makanya harus izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan lalu mengingkan, bongan buat ngizinan ya. Sama para ulama di sini menjelaskan, menerima tamu kan bukan fardu ain, bisa ditangguhkan. Saum sunat kan tidak wajib ya, itu dimaksud saum sunat. Kalau saum Ramadan kan suaminya juga wajib saum, termasuk saum qada yang suaminya tidak saum ya, kecuali lamun misalkan apal suaminya tukang saum, Senin saum, otomatisnya saum gitu. Maka di sini kalau suaminya ingin, kalaupun istrinya saum, saumnya harus dibatalkan. Kenapa? Kata para ulama, memenuhi keinginan suami hukumnya wajib, saum hukumnya wajib. Sama kalau kita kaitkan dengan pengajian, punten ya, ini mah obrolan biasalah, bukan berarti cawokah atau gimana, spontan. Suami-suami muda, para pemuda, iya cenah istri kita tedang dan mendeka pengajian pemudi wejeng persisri cenah gitu, jang salaki mah taradang dan. Nah ini maaf ya, curhatan spontan ini kritikan hakikatnya. Makanya kalau suami inginnya pas istri ke pengajian, salah istri dadang dana pas dek ke pengajian ungkul. Keur di imam tedangnan, jadi suami itu teu hayang. Dina inginnya juga jadi kesel kan, ya. Dan ingin ke istrinya pun lihat istrina teu mangrupa pan jadi kesel.
Maka kalaupun ada pertanyaan, ini mau ke pengajian, kan bisa memenuhi dulu hak suami, ya. Kamu pasti terima pengajian, kan pengajian jam 2, jam 1 geus indit. Rajin bade jeung bapak-bapak. Pengajian jam 8, jam setengah 8 karurunyungna. Jadi di sini menunjukkan bahwa memenuhi keinginan suami wajib, karena saum pun harus digagalkan, ya. Kalaupun suaminya sedang safar, para ulama menjelaskan dalam syarah hadis, lalu dia pulang, istrinya sedang saum, maka istrinya harus memenuhi keinginan suaminya, batalkan saumnya, ya. Termasuk tadi ada tamu, tamunya tidak seizin suaminya, meski itu tamu itu kerabatnya, kakaknya, adiknya, atau bahkan mertua, ya, maka istri itu harus memenuhi keinginan suaminya dulu, karena menghadapi tamu bisa nanti disambung. Ini kalau kita kaitkan dengan penjelasan Imam An-Nawawi yang pernah saya tulis dulu di bab tentang seorang perempuan tangguh, siapa, putri Abu Bakar, kakaknya Aisyah, ya. Imam An-Nawawi menjelaskan, ketika menjelaskan ini putri Abu Bakar yang sampai mengurus masaknya, mengambil air, bahkan ngambil suluh, ya, karena suaminya sedang berjihad. Kata Imam An-Nawawi, itu semua adalah sunat, semua itu adalah kewajiban suami. Kewajiban istri hanya satu di rumah tangga, itu apa? Memenuhi keinginan suaminya. Nah, di sini juga maksud saya, suami harus adil. Kalau memang suami ingin istrinya sigap dalam melayani suami, maka pekerjaan-pekerjaan sunatnya itu jangan sampai mengorbankan pekerjaan wajib istri. Apa pengerjaan sunat istri? Nyetrika, nyeseh, mencuci, memasak, beberes rumah, itu enggak wajib istri, enggak. Itu semua kewajiban suami, karena kepala rumah tangga adalah suami. Ini perspektif Islam, Bu. Jadi kalau suami ingin istrinya sigap dalam melayani suaminya yang wajib, sok atuh nu nyeseh kudu aya nu mang nyesehkeun, atau suami nu nyeseh gitu. Nu nyeseh suami kalau ada di rumah ngepel, masak, biarkan istrinya istirahat agar total dalam melayani suaminya gitu. Ini para ulama sampai menjelaskan ke sana. Maka dari itu, ibu-ibu, kalau suami punya niat baik, udah ibu pakai pembantu saja. Ibu-ibu jangan nolak. Maksudnya apa? Nya Bu, tadi teh nyeseh bisa ku pembantu, nyetrika bisa ku pembantu, pira ku tidur deh ku pembantu. Jadi ibu harus ngerti, ya. Oh iya Pak. Di sini juga menunjukkan betapa Islam dalam perspektif ini bukan menyusahkan istri, bukan, tapi justru mempersilahkan istri untuk hidup senang di rumah tangganya. Punten ya, punten. Kan yang namanya hubungan intim bukan hanya suami saja, istri juga kan sama menikmati, ya. Jadi kalau suami menginginkan, istri kemudian menolak, itu seakan-akan hanya suami saja, istri tidak. Bohong. Islam mengajarkan agar ibu-ibu itu sudah fokus yang wajib saja, yang sunatnya serahkan sama suami. Sok atau gitu tah niseuh ku bapak, masak ku bapak, ya.
atau karena bapaknya kerja sok atuh nyusuh ada pembantunya, nyetrika ada pembantunya, masak ada pembantunya, urusan dapur, urusan air ada pembantunya, urusan beres-beres semua ada pembantunya. Bapak harus memenuhi. Kalau bapak nggak wajib, nggak mampu oleh sendiri. Jadi kalau bapak menekan, ini gimana? Saya pulang gue pabalatak, dan nggak wajib istri. Wajib istri itu melayani suaminya. Maka dari itu kita tahu hadis Ummu Sulaim ya, ketika Abu Salamah pulang, Abu Tolhah pulang, adiknya Anas bin Malik kan meninggal dunia, anaknya Ummu Sulaim. Itu Ummu Sulaim tidak langsung memberitahu anaknya meninggal dunia, tapi karena tahu suaminya pulang dari luar kota pasti butuh dengan istrinya, Ummu Sulaim berdandan seperti biasanya melayani suaminya. Sesudah keinginan suaminya terpenuhi, baru Ummu Sulaim ngomong, Pak, kalau ada barang titipan orang lain lalu diambil sama orang nitipnya gimana? Ya kasih atuh, kata suaminya. Pak, anak kita titipan dari Allah diambil sama suaminya. Sampai mah kamu cerita karabe beja gitu. Tapi kemudian dilaporkan ke Rasul, Rasul membenarkan. Bahkan sampai kata Rasul balik nanya, kamu tidurkan dengan istri kamu? Ya meskipun istri memberitahu tentang kematian anaknya, kamu kan tidur tadi malam dengan istri kamu. Rasul pasti tahunya dari wahyu. Iya, barakallahu fi lailatikum, semoga Allah memberikan barokah pada malam kamu itu. Dan kemudian lahirlah dari kehamilan istrinya yang itu ya 9 anak dan cucu, semuanya hafal Quran sejak kecil berkat doa Rasulnya. Sudah kita bahas hadisnya, termasuk hadis-hadis yang menjelaskan di mana sahabat Salman kaget melihat Ummu Darda ada suaminya di rumah tapi kok tidak dandan. Atau ketika Amr bin As melihat istrinya, istri anaknya, menantunya, padahal pengantin baru, tidak dandan padahal ada suaminya. Dua jawaban istri ini sama, karena suami saya nggak butuh dunia. Di malam sholat semalam suntuk, di siang saum, setiap hari sok ira dek nyabak istrina ya. Maka kemudian ditegur, bukan ditegur istrinya tedangdan, tapi ditegur suaminya. Mun ayeuna mah pasti istrina ditegur. Jadi artinya sahabat sudah paham kalau suami ada di rumah, istri itu wajib ya memenuhi hak suaminya. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, Ibnu Hajar diantaranya, ini menunjukkan bahwa keinginan suami pada istrinya itu adalah hak yang wajib dipenuhi oleh istri, dan tidak sebaliknya, karena dorongan keinginan suami itu lebih besar daripada dorongan istri. Dan yang kedua, dorongan suami ingin kepada istri itu adalah, kata para ulama, awal dosa besar. Kalau tidak tersalurkan dengan baik, ini yang menjadi penyebab jinah dan lain-lainnya, atau yang mendekati jinah ya. Dan dalam hal ini juga, mohon maaf, kita berbicara syariat, Islam membolehkan suami tambah istri ya. Yang punten mencek lagu Ahmad Dhani, ketika istri yang pertama berhalangan, kan ada istri yang kedua ya. Tapi tidak membolehkan istri poliandri. Kenapa? Nggak ada kebutuhannya. Kalau suami dibolehkan, bukan diwajibkan, bukan disunatkan. Banyak adanya sunat poligami teh, sunat mah tahajud dan poligami. Sunat no, kanu poligami nyebut sunat atau menitarik tahajud ngedol ya. Kebolehan nambah istri itu karena hak suami yang tidak boleh terhalang atau terganggu
dengan berhalangannya istri. Yang ketiga kata para ulama, sabarnya suami menolak dalam menyikapi penolakan istrinya itu dicatat sebagai pahala. Kenapa? Karena dizolimi. Jadi bapak untuk ngambek berlebihan oge gitu. Ketika ingin ke ibunya nggak siap, nggak bersedia. Kenapa bapak berpahala? Karena sabar. Wa basyiris sabirin. Para ulama menjelaskan demikian. Jadi artinya jangan kemudian ini jadi dalih bagi bapak-bapak kemudian kekerasan kepada istri, nyiksa ya, moyok ya dan sebagainya. Sabar Pak. Kalau kemudian kita marah ya, moyok, nyiksa apalagi kau menapikan kang agorok menyana udah bilang mendalik siga dina berita gitu. Itu berarti nggak sabar. Sabar selama 10 hari bahkan mungkin 1 bulan itu dicatat pahala. Karena juga istri yang tidak memenuhi keinginan suaminya dicatat sebagai laknat. Itu yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan pagi hari ini. Sebetulnya masih banyak ya, ini catatan-catatan dari para ulama, tapi intinya demikian. Sekali lagi, ini semua yang kita bahas adalah yang dibahas oleh Quran, hadis, dan penjelasan para ulama, perspektifnya wahyu. Tidak ada sama sekali filsafat hedonisme, bukan. Ini masalah wahyu, sami'na wa ta'na. Kita jangan terjebak pada asketisme, seakan-akan gak perlu yang begini dibahas. Justru perlu karena kaitannya dengan syariat ya. Atau kita kemudian terjebak dalam liberalisme ya, menolak syariat yang seperti ini karena menilai ada penindasan kepada perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.